Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kemarin pada hari Selasa 6 September 2022, jemaah Masjid Darussalam yang dipelopori dan dimotori gitu, oleh penggugat, diantaranya adalah Bapak Zaini Mustafa dan kawan-kawan yang telah memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin itu oleh pihak pengadilan disuruh untuk bermediasi untuk penyelesaian kasus ini, kalau bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Baru saja kami keluar kurang lebih 30 menit yang lalu dari ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka mediasi yang kedua antara saya selaku penggugat dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan sebagai tergugat. Pada hari ini mediasi yang kedua, yang sedianya permintaan dari mediator adalah untuk menghadirkan prinsipal, yaitu para pihak, Yusuf Mansur, kemudian pengurus BMT Darussalam Madani. Namun pada hari ini prinsipalnya tidak datang, Yusuf Mansur tidak datang, kemudian BMT Darussalam Madani juga tidak datang. Hanya mengutus kuasa hukumnya. Kemudian kuasa hukumnya pada hari ini tentu kami bertanya apa kapasitasnya kuasa hukum, karena di mediasi tanggal 23 Agustus 2022 kemarin hanya berdasarkan surat kuasa khusus. Kemudian hari ini ditanya apa dasarnya menghadiri mediasi ini, hanya menunjukkan surat kuasa istimewa. Setelah saya lihat surat kuasa istimewanya itu adalah surat kuasa di bawah tangan. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa surat kuasa istimewa itu syaratnya adalah akte otentik, artinya yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang. Karena hari ini masih mempergunakan surat kuasa yang salah tadi, surat kuasa istimewa di bawah tangan tadi, maka saya menolak untuk berdialog atau berdiskusi solusi jalan keluarnya. Saya akan tunggu kalau memang para pihak kuasa hukum ini sudah memang mereka mempunyai kewenangan untuk mewakili, yaitu membawa surat kuasa istimewa yang memenuhi persyaratan undang-undang. Itu ya, di depan notaris atau pejabat lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Yusuf Mansur begitu diajak damai, dia ketakutan. Takut dia untuk berdamai. Kenapa? Karena dia mungkin melihat kasus sengaja diulur-ulur biar panjang, nanti orang lupa gitu. Karena itu kemarin dia kemukakan melalui kuasa hukumnya itu, dia ajukan apa yang dikenal dengan kuasa khusus. Tapi oleh Pak Zaini, kuasa khusus ini tidak bisa dijadikan syarat hukum untuk bermediasi gitu. Kemudian Mansur melakukan lagi apa yang disebut dengan kuasa istimewa di bawah tangan. Kata Pak Zaini, ya itu juga tidak bisa. Kalau kuasa itu harus resmi di hadapan notaris. Nah, Yusuf Mansur takut nih. Kenapa gitu? Ini kalau resmi-resmi dia tidak bisa mengelak dari kejaran hukum. Karena itu kemarin mediasi kembali gagal. Tapi yang penting kita lihat, ya kasus ini pertama, ya benar-benar ada di fakta pengadilan. Nah, kalau Yusuf Mansur ini menganggap ini pepesan kosong, sih dia santai aja gitu. Apa yang diminta, ya kalau memang pepesan kosong buat apa sih? Kan katanya nggak pernah presentasi, nggak tahu urusan itu gitu. Nah sekarang ketika di pengadilan, kenapa diminta syarat-syarat hukum kok menjadi takut gitu? Jadi diajak mubahalah dia takut, diajak dalam kasus-kasus hukum dia juga takut. Dia cari celah-celah hukum bagaimana supaya kasus ini menjadi mentah gitu. Jadi anggapan bahwa kasus ini pepesan kosong itu tidak benar.
Buktinya kemarin sudah 2 kali Zaini Mustafa mempermalukan Yusuf Mansur dan melalui kuasa hukumnya bahwa apa yang dia tawarkan itu tidak bisa diterima secara hukum. Ini tentu saja sangat berbeda ya. Ketika ada kasus-kasus lain, khususnya kasus nabung tanah, yang dimana gugatan para kelompok yang menabung tadi itu oleh hakim disebut dengan NO ya. NO itu istilah hukum dalam bahasa Belanda. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin kurang pihak. Di pihak-pihak yang mesti digugat itu kurang syarat-syaratnya. Itu belum berarti kalah, tapi dari tempat yang jauh Yusuf Mansur membuat press release bahwa kita akan menang. Dia menang. Gitu. Ternyata tuh belum menang. Tapi kemana-mana dia kirim menang. Kasusnya tetap akan berlanjut. Gitu. Nah, kita kalau melihat ya sebagai seorang manusia yang mau cinta kepada kebenaran, tidak mau ribet-ribet kasus ini. Gitu. Diajak berdamai ya mestinya ikutin dong perdamaian itu. Orang mau ajak damai. Tapi anehnya nanti, ya, begitu diajak perdamaian, Yusuf Mansur nggak mau. Nah malah nanti di YouTube channelnya itu pendukung-pendukungnya atau mungkin dia juga yang membuat nanti surat komentar itu, dia mengatakan begini, kan sampai sekarang belum ada Yusuf Mansur bukti masuk penjara. Jadi orang bersalah dulu baru terbukti masuk penjara, begitulah logika Yusuf Mansur. Kalau nggak masuk penjara, wah itu tidak bersalah. Ini kan aneh sekali gitu. Kalau kita lihat dalam kasus yang lebih besar ya, di Indonesia ini banyak juga kasus tidak dibawa ke pengadilan, orang bersalah tapi tidak dipenjara. Penyebabnya macam-macam. Misalnya dia mati, kan nggak jadi masuk penjara. Ada nggak kasus seperti itu? Ya ada. Ini saya nukil ini kasus yang mencuat di jagat hukum kita, yaitu kasus uang komisi yang diklaim oleh pemerintah sebagai korupsi. Yaitu kasus Pertamina yang melibatkan asisten direktur utamanya yaitu Haji Ahmad Thohir yang meninggal pada tahun 1976. Dia menjadi asdir ini dari tahun 70-an ya, sampai meninggal tahun 1976. Ketika meninggal, dia mempunyai istri lagi yang bernama Kartika. Saat itu di rekening Pak Haji Thohir ini atas nama dia dan Ibu Kartika ini ada uang kurang lebih 45 juta US dollar. Sementara gaji Haji Thohir menurut majalah Tempo hanya 9.000 dolar. Ya, 9.000 dolar per tahun. Apa per bulan apa per tahun nggak tahu, tapi Tempo menulis per tahun. Pemerintah saat itu menggugat. Itu uang negara gitu. Itu berperkara lama sekali. Padahal pemerintah saat itu sudah menunjuk kuasanya yaitu Letnan Jenderal Beni Murdani. LB Murdani maksudnya. Jenderal LB Murdani. Kemudian kita kelak dalam sejarah kita lihat dia pernah menjadi Menhan Pangap, lalu menjadi Menhan ya. Sebagai Menhan Pangap dia tahun 83 sampai 1988. Lalu diangkat menjadi Menhan sampai tahun 1992. Kasus ini bergulir lama gitu di pengadilan Singapura karena lokasi penyimpanan uang itu di Bank Sumitomo Singapura. Panjang sekali kisahnya. Sampai nanti akhirnya pengadilan memutuskan itu memang uang pemerintah. Artinya itu memang uang didapat secara korupsi. Gitu. Akhirnya uang itu kembali kepada pemerintah. Tapi pengadilannya lama. Haji Thohir meninggal. Mungkin sebagian ahli warisnya juga ada sudah meninggal. Tapi sebuah kejahatan kan tetap sebuah kejahatan. Tetap divonis itu sebuah kesalahan. Nah, Yusuf Mansur mau membuktikan orang kalau baru masuk penjara baru salah. Kalau nggak masuk penjara ya nggak salah gitu. Ini logika apa kita lihat nih. Nggak ada dasar agamanya sedikit pun nih nggak ada ini. Kalau dasar logika agama itu kata Rasulullah istafti kalbak. Tanya hatimu. Gitu.
Hati nurani itu pengadilan yang paling utama. Walaupun pengadilan dunia tidak bisa menjeratnya. Banyak sekali kalau begitu orang bersalah yang tidak dibawa ke pengadilan. Ya banyak. Banyak sekali. Karena itu, tolong ya Yusuf Mansur dan pihak pendukung jangan membolak-balik logika dan jangan menyesatkan gitu. Tidak semua orang bersalah itu harus terbukti di pengadilan. Kalau yang pasti orang bersalah itu terbukti nanti di pengadilan akhirat, itu pasti. Kita yakin itu. Tapi di pengadilan dunia, tidak semua orang bersalah itu mesti diseret ke pengadilan. Dan tidak semua yang diputus pengadilan itu belum tentu bersalah. Karena pengadilan dunia itu sangat tergantung dengan alat bukti. Siapa yang cukup buktinya, mungkin dia bisa menang. Tapi nggak cukup buktinya, dia bisa kalah. Tapi di sisi Allah kan nggak ada. Itu kan keyakinan kita. Maka puncak dari sumpah dalam kehidupan mencari kebenaran dalam pengadilan Islam itu adalah dengan bermubahalah. Nah, kemarin diajak oleh Pak Zaini dan kawan-kawannya dalam koridor hukum formal. Yusuf Mansur ketar-ketir. Dia nggak mau, pokoknya perjanjian di bawah tangan. Perundingan di bawah tangan. Nanti kalau kalah, dia nggak tanggung jawab. Nggak bisa, alat eksekusi nggak cukup. Tapi kalau menang, dia keluar-keluar itu. Kemana-mana, mungkin dia tasyakuran gitu. Kemana-mana dikasih presiden, kita menang. Kita nggak kemana-mana gitu. Yang kedua, memang kasus di masjid. Di pariwisata ini, jemaah masjid di pariwisata ini kasusnya cukup besar. Kasus Jabal Nur ini kalau menurut penjelasan ketika mubahalah itu 50 miliar lebih. Dan itu kan udah berlangsung lama. Pak Zaini juga sudah mengajukan klaim berapa dia harus menuntut atas kerugian yang dia derita. Itu banyak sekali. Pokoknya aja 50 sampai 55 miliar. Itu udah berlangsung 10 tahun lebih. Makanya Yusuf Mansur sekarang dengan segala cara dia mencoba mengelak. Gitu. Tapi yakinlah kita, kebenaran itu tetap akan muncul. Kemana-mana kalau ditanya orang, Anda kenal Yusuf Mansur nggak? Di mana-mana orang sekarang tuh jawabannya pasti negatif, minus. Naik Grab kita tanya, Pak kenal Yusuf Mansur nggak? Coba lah tanya. Para pemirsa sesekali naik Grab, tanya ke orang, kenal nggak? Ini siapa nih? Orang kenal dengan pengenalan negatif gitu. Hanya 1-2 yang masih beranggap, dia bagus Pak, sedekah. Karena dia belum nggak baca, nggak ngerti gitu. Dan terakhir, ingin kita kutip pendapat yang dimukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab atas rusaknya umat ini? Kata Ali bin Abi Thalib, dan pendapat Ali ini banyak diulang-ulang oleh para pemuka dan tokoh-tokoh gerakan Islam, termasuk Hasan al-Banna di Mesir juga sering mengulangnya. Kata Ali, ada 2 orang yang perlu kita mintai pertanggungjawaban nanti. Yang pertama, al-alim al-fajir. Orang berilmu tapi penjahat. Yang kedua, al-habid al-jahil. Yang kedua itu adalah ahli ibadah, orang yang patuh tapi bodoh. Dia orang patuh, bodoh, ngikut aja, itu rusak juga agama. Orang pintar tapi dia selewengkan kebenaran, dia tipu masyarakat dengan dalil-dalil, disebut dengan al-alim al-fajir. Itulah perusak agama ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang merusak agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.